Selamat malam teman-teman sekalian dan selamat malam Ibu Rahma selaku dosen mata kuliah riset media. Dalam video ini kami kelompok 4 akan mempresentasikan tentang Media Equation Theory. Kelompok 4 terdiri dari saya sendiri dan rekan saya Rizka Rismawati. Baik, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tokoh penemu Media Equation Theory. Media Equation Theory pertama kali dikenalkan oleh Byron Rivers dan juga Clifford Nash, yaitu seorang profesor jurusan komunikasi Universitas Stanford, Amerika. Dalam tulisannya The Media Equation, yaitu How People and Place, pada tahun 1996. Teori persamaan media dari Rivers dan Nash ini mencoba memperlihatkan bahwa media juga bisa diajak berbicara. Media bisa menjadi lawan berbicara individu seperti dalam komunikasi interpersonal yang melibatkan dua orang dalam situasi face-to-face. Dalam teori persamaan ini, media dianggap sebagai bagian dari kehidupan nyata. Atau media and the real life are the same, people and place. Dan berikutnya saya akan membahas asumsi media equation theory. Asumsi media equation theory yaitu media diibaratkan manusia. Teori ini memperlihatkan bahwa media juga bisa diajak berbicara. Seperti yang saya jelaskan tadi, media bisa menjadi lawan berbicara individu seperti dalam komunikasi interpersonal yang melibatkan dua orang dalam situasi face-to-face. Dan selanjutnya saya akan membahas contoh penggunaan teori pada media. Beberapa saat lalu, Mina, seorang nenek di Banyumas, dijatuhi hukuman kurungan selama 1,5 bulan. Akibat perbuatannya memungut biji coklat di salah satu perkebunan milik seorang pengusaha di Jawa Tengah. Salah satu televisi swasta nasional di Indonesia menayangkan berita ini dalam bentuk fitur dan mengulasnya secara mendalam. Dalam laporannya, televisi tersebut menayangkan pula bagaimana kehidupan keseharian nenek Minah yang hanya bertani dan hidup seadanya. Untuk berangkat ke persidangan pun dia harus berhutang kepada tetangganya karena tidak mempunyai biaya. Bahkan tetangga nenek Minah yang dihutangi itu pun menunjukkan muka yang sedih dan menangis karena kasihan ketika dimintai pendapat oleh televisi tersebut. Penonton yang melihat tayangan ini sontak menunjukkan sejumlah reaksi. Ada yang ikut-ikutan menangis karena sedih dan prihatin karena keadaan nenek Minah. Ada juga yang merasa marah karena aparat penegak hukum yang menangani kasus ini bersikap sewenang-wenang dan tidak berperi kemanusiaan. Ada pula yang bersikap biasa saja karena masalah ini tidak ada kaitannya dengan kepentingannya. Reaksi orang terhadap tayangan televisi apapun bentuk programnya cukup beragam. Ada yang menunjukkan respon sebagaimana yang ditayangkan di televisi. Sedih merespon sedih, senang merespon senang, tapi ada juga yang merespon sebaliknya. Dalam tayangan yang sedih, dia justru merasa senang atau justru merasa marah. Sebagaimana contoh kasus nenek Minah tadi. Dan selanjutnya akan dibahas oleh Rizka. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang 3 judul yang menggunakan media equation theory atau teori persamaan media. Untuk judul yang pertama yaitu respon mahasiswa jurusan komunikasi dan penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta terhadap program Kick Andi di Metro TV. Skripsi ini diteliti oleh Heru Saputro. Untuk permasalahan yang diteliti pada judul pertama ini yaitu masalah yang penulis rumuskan, yaitu bagaimana respon afektif, kognitif, behavioral mahasiswa jurusan KPI angkatan 2007-2008 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terhadap program Kick Andi pada bulan Januari sampai Februari 2010. Lalu untuk tujuan penelitian pada judul pertama ini yaitu untuk mengetahui respon afektif, kognitif, behavioral mahasiswa jurusan KPI angkatan 2007-2008 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terhadap program Kick Andi. Lalu untuk kesimpulan hasil penelitian pada judul pertama ini yaitu dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa respon mahasiswa jurusan KPI baik dari aspek kognitif, afektif maupun behavioral terhadap program Kick Andi juga ternyata positif, mendapat respon yang baik sangat sesuai dengan kebutuhan
mahasiswa jurusan KPI dan terbukti asumsi media equation theory atau teori persamaan media ini ternyata benar adanya. Lalu untuk judul yang kedua yaitu Cyber Katarsis pada blog Raditya Dika. Skripsi ini diteliti oleh Zeva Alinda Fitria. Untuk permasalahan yang diteliti yaitu fenomena yang disebut oleh anak muda sebagai fenomena ngeblog ini semakin berkembang setelah kemunculan tulisan-tulisan karya Raditya Dika yang secara terbuka menjadikan media blogging sebagai tempat berbagi menceritakan seluruh pengalaman hidupnya. Tidak terlepas dari sifat dasar manusia yang ingin selalu berbagi untuk menyumbangkan gagasan dan perasaannya. Setiap orang membutuhkan sosok pendengar untuk berbagai hal, terlebih lagi untuk hal-hal yang berkaitan erat dengan perasaan dan emosi. Manusia yang membutuhkan ruang untuk penyalurannya. Namun, terkadang seseorang terhalang oleh adanya kecemasan dalam komunikasi, seperti yang terjadi di dalam komunikasi interpersonal. Untuk itulah peneliti ingin melihat bagaimana cara Raditya Dika mengkomunikasikan pengalaman hidupnya yang mengecewakan melalui cara katarsis sebagai sarana alternatif pelampiasan kecemasan dalam berkomunikasi. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan karya tulisan Raditya Dika yang bermuatan cyber katarsis. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis semiotika untuk melihat bagaimana Raditya Dika mengkonstruksikan pengalaman-pengalamannya melalui realitas, yang kemudian dapat dimaknai oleh pembaca sebagai tulisan yang bermuatan katarsis. Namun, memiliki gaya penulisan tersendiri seperti layaknya analisis dalam karya sastra. Untuk itu, penelitian ini didukung dengan penggunaan teori-teori media, yaitu media equation theory dan teori kepribadian manusia. Dan untuk kesimpulan hasil penelitian dari judul kedua ini yaitu hasil penelitian menunjukkan gaya absurd yang digunakan Raditya Dika dalam mengkonstruksikan pengalaman dengan cara-cara unik, seperti penyampaian pesan secara hiperbolis, puitis, dan memiliki unsur komedi dalam penyampaiannya. Namun, dengan gaya absurd Raditya Dika dalam mengkonstruksikan pengalamannya, justru dinilai peneliti menjadi daya tarik untuk memberikan pelajaran akan pentingnya kreativitas dalam kerangka berpikir dan berani menjadi berbeda dalam menciptakan suatu karya, khususnya di bidang penulisan. Untuk judul yang terakhir yaitu judul ketiga, yaitu pengaruh strategi program siaran dan kompetensi komunikasi penyiaran terhadap minat mendengarkan radio 90,2 Trax FM di Semarang. Skripsi ini diteliti oleh Diah Rukmi Ambarwati. Permasalahan di dalam skripsi judul ketiga ini yaitu Radio Trax FM Semarang sebagai salah satu radio anak muda di kota Semarang tercatat mengalami penurunan angka pendengar mulai dari tahun 2009 hingga 2014. Bahkan menurut data Nielsen tahun 2014, jumlah pendengar Trax FM paling rendah jika dibandingkan dengan radio kompetitor lainnya. Penurunan jumlah pendengar yang signifikan menimbulkan pertanyaan, sudah tepatkah strategi program yang dilakukan oleh 90,2 Trax FM? Bagaimana dengan penyiar yang dimiliki? Apakah sudah memenuhi kompetensi yang diharuskan? Lalu untuk tujuan penelitian dari judul ketiga ini yaitu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh antara strategi program siaran dan kompetensi komunikasi penyiar terhadap minat mendengarkan radio Trax FM Semarang. Dan untuk kesimpulan hasil penelitian dari judul ketiga ini, yaitu dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kompetensi komunikasi penyiar berpengaruh terhadap minat mendengarkan Trax FM di Semarang. Sehingga asumsi dari teori media equation sesuai dengan hasil penelitian dan terbukti asumsi media equation atau teori persamaan media ini ternyata benar adanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.